Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erika Hujatuna Anissa, NIM 108. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian dengan judul proposal analisis kualitas layanan e-government dengan menggunakan pendekatan e-govqual dengan studi kasus pelayanan informasi PPDI Kota Surabaya. Yang jadi dosen pembimbing saya ialah Muhammad Yusuf ST MMT. Untuk agenda pembahasan dari proposal skripsi saya, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua landasan teori, dan yang ketiga membahas tentang metodologi penelitian. Pendahuluan. Pengukuran kualitas layanan pada penelitian ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana penilaian masyarakat terhadap website layanan pemerintah Kota Surabaya agar dapat diketahui sejauh mana sih kualitas layanan tersebut sudah diterapkan, sehingga dapat ditentukan mana saja variabel-variabel yang perlu diperbaiki dan mana saja variabel-variabel yang sudah tepat, sehingga layanan tersebut benar-benar dapat memenuhi kebutuhan daripada pelanggan itu sendiri. Dan yang menjadi tujuan utama dari layanan tersebut telah tercapai. Metode penelitian e-govqual ini digunakan untuk mengukur kualitas layanan di bidang e-government. Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama, tujuan penelitiannya itu untuk mengukur kualitas layanan e-government yang ada pada pemerintah Kota Surabaya dengan menggunakan variabel-variabel yang ada pada e-govqual. Yang kedua, menganalisis kualitas layanan e-government pada pemerintah Kota Surabaya dan memperbaiki variabel-variabel yang ternyata bernilai lemah sehingga mampu meningkatkan kualitas e-government itu sendiri. Dan untuk manfaat penelitian itu sendiri yaitu untuk memudahkan pengelola dalam mengembangkan dan memperbaiki website, dalam hal ini pihak Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surabaya yang menjadi tujuan utamanya. Dan yang kedua, untuk mengetahui variabel mana saja sih yang mendapatkan prioritas perbaikan dengan menggunakan e-govqual. Landasan teori. Analisis mempunyai pengertian yaitu suatu proses untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya sehingga dapat mengenal dan berintegrasi satu sama lain untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Dan untuk analisis kualitas layanan itu merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya mengenai seberapa jauh sih perbedaan antara kenyataan dan harapan para pengguna atas layanan yang diterima. Metode e-govqual. Metode e-govqual ini merupakan kerangka dimensi untuk penilaian kualitas pelayanan yang merupakan hasil beberapa penelitian tentang kualitas e-government itu sendiri. Dari penelitian tersebut nantinya akan menghasilkan beberapa atribut kualitas e-government. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Untuk metode tersebut yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel-variabel yang lainnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tahapan penelitian. Yang pertama dari tahapan penelitian yaitu tinjauan kepustakaan. Dalam tinjauan kepustakaan dilakukan telaah layanan e-government dan studi literatur mengenai analisis kualitas pengguna dan yang berhubungan. Yang kedua, persiapan. Persiapan yaitu tahap ini merupakan tahap penentuan subjek atau populasi warga Kota Surabaya, dan objek yang diambil yaitu pengguna akhir dari layanan e-government atau sampel, batasan dan menyusun rencana penelitian.
Dan yang ketiga yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner secara online maupun secara offline. Dan secara online itu contohnya menggunakan Google Formulir, dan secara offline itu contohnya menyebarkan selebaran kertas kepada target yang sudah ditentukan. Sebelum melakukan penyebaran kuesioner, peneliti melakukan wawancara terlebih dahulu kepada pengguna layanan si e-government itu sendiri, yaitu setelah melakukan penyebaran kuesioner, setelah melakukan wawancara yang disebarkan sebanyak 60 responden. Kemudian kuesioner itu diuji menggunakan uji validasi dan uji reliabilitas. Setelah teruji kebenarannya kuesioner, barulah kuesioner tersebut disebar ke seluruh wawancara, observasi, dan review dokumentasi. Yang keempat, setelah melakukan penyebaran kuesioner dan melakukan observasi, tahap yang keempat yaitu pengolahan dan analisis data. Jadi pengolahan dan analisis data itu data yang telah dikumpulkan dan diolah sesuai jenisnya, dan kemudian menganalisis kepuasan pengguna layanan e-government Kota Surabaya. Jadi pengolahan data analisis ini setelah terjadinya proses penyebaran kuesioner. Yang kelima, analisis e-govqual menggunakan dimensi efisien, trust, kepercayaan, reliability, keandalan, dan citizen support atau dukungan masyarakat. Ini yang nantinya akan dianalisis. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran, membuat kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran untuk pihak pengembang agar layanan e-government dapat menjadi lebih baik lagi. Penjelasan selanjutnya yaitu penentuan populasi dan penentuan sampel. Untuk populasi dari penelitian ini ialah semua pengguna dari layanan e-government yang terdiri dari pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dan warga Kota Surabaya yang berada di jenjang pendidikan dari SMA, D3, S1, S2, dan S3. Dan untuk sampel itu sendiri, sesuai dengan penelitian ini yang mengambil sampel masyarakat Kota Surabaya dengan jumlah populasi sebanyak 2.765.000 dan yang digunakan hanya 5% dari jumlah populasi keseluruhan. Untuk perhitungan sampel yaitu menggunakan rumus Slovin. N sama dengan N per N dikali E kuadrat plus 1. Dengan keterangan N itu merupakan ukuran populasi, sedangkan E taraf signifikasi yang telah ditentukan yaitu 5% dari jumlah keseluruhan populasi. Untuk perhitungannya bisa dilihat bahwa akhir dari nilai N yaitu ditemukan bahwa sampel yang akan dipakai yaitu 400 responden. Variabel-variabel dari penelitian. Yang pertama ada efisiensi, kepercayaan atau trust, reliability, keandalan, dan citizen atau support, dukungan masyarakat. Untuk operasional variabel penelitian, e-govqual ini mempunyai 21 atribut yang terbagi menjadi 4 variabel, yaitu efisiensi, trust, keandalan, dan dukungan masyarakat, yang nantinya akan dipakai untuk mengukur tingkat pelayanan dari web itu sendiri, dari web Kota Surabaya. Untuk mengetahui nilai seberapa penting proses pengelolaan sumber daya infrastruktur, hasil dari kuesioner nantinya akan diterjemahkan ke dalam nilai-nilai dan skor sebagai berikut. Nilai yang pertama yaitu bobotnya sangat tidak puas, yang kedua tidak puas, yang ketiga cukup puas, dan yang keempat puas, serta yang terakhir yang kelima sangat tidak puas. Untuk yang selanjutnya saya akan membahas tentang uji validitas. Uji validitas yaitu pengujian
yang dilakukan setelah mengkorelasikan masing-masing pertanyaan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel. Akan dilanjutkan dengan perhitungan uji validitas pada setiap variabel. Jadi setelah kita memberikan kuesioner dan di kuesioner itu kita sudah menentukan nilai-nilainya, setelah itu kita mengujinya dengan uji validitas. Uji validitas ini mempunyai ketentuan pengujian. Yang pertama, membandingkan nilai signifikasi korelasi satu item dengan item total. Dan yang kedua, membandingkan nilai R hitung yang berupa nilai P, Pearson correlation, dengan nilai R tabel, yaitu nilai yang ada pada tabel R. Selanjutnya, setelah kita menguji validitas, kita juga menguji reliabilitas. Uji reliabilitas ini merupakan tujuan dari uji reliabilitas ini ialah untuk mengetahui tingkat keakuratan, ketepatan, dan kestabilan atau konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok atau individu. Apabila ada instrumen yang tidak valid, maka pada saat pengujian reliable yang tidak valid tersebut langsung dihapuskan. Untuk uji reliabilitas, setelah proses uji reliabilitas selesai dihitung, maka bisa disimpulkan ikhtisar interpretasi koefisien pada setiap variabel-variabel tersebut. Terima kasih untuk waktunya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.